Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Revo Ferdani kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita kali ini merupakan seorang tokoh yang sudah sangat dikenal masyarakat dan pastinya saya yakini sedang sibuk-sibuknya dalam program Asian Games 2018. Siapa dia? Mari ikuti saya. Iya, dan pemirsa, saat ini saya telah bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Imam Nahrawi. Salam olahraga Pak Imam. Jaya. Jaya, baik. Itu dia tadi jawabannya. Jadi kalau salam olahraga harus jarinya satu Pak ya? Jaya, karena kita ingin juara. Ingin juara, baik. Pak Imam, ini terkait dengan perhelatan Asian Games Pak. Sebenarnya perhatian khusus apa sih yang diberikan oleh Menpora sejauh ini? Ya, sudah barang tentu karena ini hajat nasional, hajat besar dan belum tentu dalam kurun waktu 20-30 tahun yang akan datang kita jadi tuan rumah Asian Games, maka semuanya sudah kita lakukan persiapan sejak beberapa tahun yang lalu. Saya bersama Pak Erick Thohir, sebelumnya Ketua Umum KOI, Ibu Rita Subowo, Ketua KONI, tentu atas arahan Pak Presiden, Wakil Presiden, Bu Menko, dan semuanya bekerja bersama-sama dalam rangka menyiapkan sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses infrastruktur, sukses ekonomi, dan tentu yang paling penting juga sukses administrasi. Baik. Dan itu kita niatkan betul bahwa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Sehingga ke depan lebih banyak lagi multi event yang bersifat internasional yang bisa dipercayakan ke Indonesia. Begitu itu ya. yang paling penting. Baik, dan tadi kan persiapannya itu memakan waktu yang cukup bertahun-tahun lamanya Pak ya. Nah, ini yang paling utama dipersiapkan selain venue apa sih Pak? Tentu soal anggaran. Kita menyiapkan dari APBN, kemudian kita meminta dukungan dari sponsor, dan yang paling penting bagaimana menggairahkan seluruh warga bangsa ini bahwa Asian Games ini meskipun tempatnya di Jakarta, Palembang, Jawa Barat, dan Banten, tapi ini Asian Games kita. Sehingga semua kita harus mendoakan, mensupport, dan alhamdulillah dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia itu betul-betul terasa, sangat terasa, euforianya luar biasa. Nah, ini terkait dengan euforia yang sangat terasa dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, Pak Imam. Sebenarnya yang Pak Imam lihat paling utama itu selain euforia apa sih Pak yang dibutuhkan oleh atlet kita? Ya, ini momentum bahwa kita pertama dipercaya oleh masyarakat Asia. Yang kedua, dari Asian Games ini kita harapkan ada energi besar yang akan menggerakkan masyarakat Asia untuk lebih dipercaya dan lebih mewarnai dunia. Dan tentu yang ketiga yang tidak kalah penting bahwa kita punya banyak venue yang berstandar dunia. Kita punya banyak sumber daya manusia, baik itu panitia penyelenggara, Inasgok, ada juga volunteer, ada juga cabang-cabang olahraga, ada media massa, dan ada masyarakat yang memang sekarang sudah naik kelas, berstandar nasional. Sehingga ke depan, seandainya kita dipercaya jadi tuan rumah Olimpiade, kita udah siap. Sudah siap ya? Udah siap. Karena semua volunteer kita 13.000 orang-orang yang hebat, anak-anak yang hebat-hebat. Dan venue tadi standar internasional ya, venue-nya berarti tinggal juga gimana begitu. kita menjaga dan melestarikannya gitu. Betul. Ya Pak ya. Nah, ini kan selama Asian Games sendiri kan selain tadi dukungan dari keluarga, dukungan dari para teman-teman sendiri, sebenarnya dukungan yang diberikan Pak Imam sendiri, apakah memang juga turun langsung nggak sih Pak, nonton langsung gitu ke venue ataupun ke cabang-cabang lainnya? Seperti yang saya sampaikan bahwa ini bukan persiapan sehari dua hari, tapi tahunan. Sejak 3,5 tahun yang lalu kita sudah melakukan semua hal, mulai penganggaran sampai kemudian pengawasan, bagaimana juga koordinasi lintas kementerian yang dipimpin oleh Pak Wapres, Bu Menko, ada CDM yang terus ngontrol detail, bagaimana KONI juga kita libatkan dalam hal pengawasan, KOI tentu kita libatkan, semua bergerak bersama-sama. Nah, disinilah fungsi pemerintah, mensupport, mendukung, melakukan koordinasi-koordinasi, tentu juga menyiapkan anggaran yang begitu besar. Untuk penyelenggaraan ini saja, kira-kira sekitar 5 triliunan untuk penyelenggaraan saja. Untuk penyelenggaraan, belum lagi untuk infrastruktur. Dan semua itu tentu kita niatkan demi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kita harapkan Indonesia bisa memberikan yang terbaik ya Pak ya. Nah, ini Pak Imam sendiri udah keliling mana aja sih Pak? Kan banyak sekali cabang yang di... Kalau untuk nonton pertandingan ya kira-kira masih belasan ya, belum semuanya. Makanya terus keliling, setelah ini saya akan melihat para layang. Sore nanti saya akan melihat teman-teman kita taekwondo, kemudian panjat tebing,
bowling, saya akan lihat di Palembang, dan seterusnya. Saya akan terus motivasi. Dan semangat ini tentu tidak hanya saya lakukan ketika mereka bertanding, tapi jauh hari ketika pelatnas, di mana mereka berada, saya temenin mereka. Saya bersama-sama yang lain juga berdiskusi apa kebutuhan mendasar mereka, karena jangan sampai ada soal-soal non teknis yang mempengaruhi performa mereka. Nah itu yang terus. Dan sejauh ini kira-kira persoalan-persoalan non teknis yang bisa mempengaruhi mental mereka apa sih Pak? Ya bisa jadi supporter, bagaimana dukungan supporter itu menjadi spirit luar biasa. Nah, tetapi mungkin di luar itu juga harus kita tanyakan ada soal-soal apa, sehingga menjadi beban psikologis. Ada mungkin juga kebutuhan-kebutuhan mendasar di luar kepelatihan yang harus dicukupi. Nah ini yang kami selesaikan bersama-sama CDM, ketua-ketua cabang olahraga, semua ini bersatu padu, luar biasa. Jadi semuanya bersatu padu. Nah ini kan di dalam olahraga kan kita mengenal pemain ke-12 yaitu supporter ya Pak Imam ya. Nah dari pemain ke-12 ini Pak Imam sendiri ngelihat sudah maksimal belum sih dari semua cabang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semalam aja masih ada demo itu. Demo, baik. Demo karena supporter nggak kebagian tiket. Berarti demonya positif ya Pak ya sebenarnya? Positif. Artinya animo publik luar biasa, ingin mensupport atlet kita, ini luar biasa. Nah tinggal bagaimana sekarang mungkin negara-negara yang sedang bertanding tapi bukan tim Indonesia, itu juga perlu support, perlu dukungan kehadiran kita. Nah ini kan selain tadi venue sudah diberikan oleh pemerintah dan juga support moral juga sudah. Nah ini sebenarnya bonus itu seberapa besar sih Pak untuk memotivasi mereka? Mas Reva, ini bisa jadi ini bonus terbesar sepanjang sejarah Asian Games. Bonus terbesar? Ya. Ini untuk Indonesia atau seluruh dunia? Ya tentu Indonesia. Indonesia ya? Karena kita tuan rumah. Yang kedua pemerintah betul-betul ingin menjadikan atlet sebagai idola, sebagai figur, sebagai pahlawan. Dan tentu ini juga menyemangati agar semua anak-anak kita ini bisa berpikir dan bisa bercita-cita menjadi atlet. Ingin tahu jumlah bonusnya nih? Kayaknya nggak hanya saya tapi masyarakat juga pengen tahu. Total bonus berapa sih Pak? Yang ya per satu medali emas kita berikan bonus 1,5 miliar rupiah. 1,5 miliar, baik. Ya, itu bagi single. Kemudian double kita hitung lagi. Satu keping medali emas yang diperoleh oleh double itu mungkin angkanya sekitar 1 miliar per orang. Kemudian kalau tim ini juga kita hitung lagi. Nah, yang pasti satu medali emas kita berikan bonus 1,5 miliar. Kalau perunggu, yang pasti perak itu lebih tinggi daripada bonus di Incheon 2014. Baik. Perak juga begitu. Nah, ini belum lagi rumah. Kita siapkan rumah nanti bagi peraih medali emas, perak, dan tentu tanahnya disiapkan mereka, pemerintah yang bangun. Kemudian yang ketiga kita siapkan bonus pegawai negeri sipil. Jadi banyak sekali tadi ada nominal dan juga rumah dan juga menjadikan PNS dalam rangka memberikan masa depan kepada. Nah ini kira-kira saya bisa jadi atlet apa sih Pak biar bisa dapat 1,5 M juga? Silakan, tinggal milih aja nanti Mas Reva. Apa sepak bola, sepak takraw? Saya sih fokusnya pengennya sepak bola Pak. Sepak bola nanti ya. Kita dibicarakan di balik layar Pak ya. Nah ini kan tadi kan atlet yang berprestasi bisa mendapatkan bisa dikatakan bonus yang cukup ataupun luar biasa banyak ya Pak. Nah bagaimana dengan atlet-atlet yang memang bisa dikatakan gagal untuk memberikan emas ataupun medali lainnya? Yang pasti selama proses pelatnas kepada semua atlet, ofisial, pelatih, asisten pelatih, tenaga medis, gizi, kemudian mesur, kita juga berikan uang bulanan. Ada honor yang mereka terima sepanjang sejarah, sepanjang pelatnas. Nah setelah nanti selesai event ini, tentu juga kita akan memberikan bingkisan kepada yang belum berhasil. Yang belum berhasil pun saya berharap jangan pernah putus asa, jangan pernah patah arang, karena kesempatan masih terbuka lebar. Betul. Ingat, menjadi juara itu ketika mereka ada di podium. Tapi turun dari podium, maka dia siap-siap untuk berlatih lagi, berlatih lagi untuk meraih podium berikutnya. Masih banyak event-event lainnya seperti SEA Games, Olimpiade yang masih banyak, menunggu mereka begitu ya. Nah, ini kan salah satu faktor utama dari atlet itu dibutuhkan adalah venue ataupun tempat latihan Pak. Sudah maksimalkah yang diberikan oleh pemerintah? Ya, alhamdulillah seperti venue di pencaksilat di tempat yang kita lihat ini. Ini luar biasa, ini menjadi tempat pelatnas pencaksilat kita dan beberapa waktu yang lalu kita renovasi gornya dan sekarang menjadi venue pencaksilat terbaik dunia. Menjadi venue belum terbaik lagi di dunia? Venue pencaksilat terbaik dunia ada di Indonesia.
Ya, belum lagi bagaimana sound systemnya kita dengar, bagaimana lightingnya, bagaimana kursinya, semuanya. Sangat clear seperti konsernya Merah Kiri gitu Pak ya? Iya, kira-kira begitu. Nah ini kan, tapi kira-kira dengan banyaknya cabang seperti yang ketahui ada 45 cabang Pak ya, olahraga di Asian Games ini. Ya. Apakah memang semuanya termonitor dengan baik? Alhamdulillah, semua termonitor dengan baik, Inasgok bekerja dengan baik, OCA juga begitu. Ya. Dan semua dilaporkan, terlaporkan dengan baik, day to day-nya seperti apa perkembangannya. Demikian pula kami punya KONI yang pemerintah tugaskan untuk mengawasi dan mereka secara up to date melaporkan bagaimana perkembangan detailnya. Belum lagi soal penyelenggaraan, Inasgok juga melaporkan semua hal. Mungkin juga ada keluhan tentang nyamuk, tentang apa, langsung kita tangani dengan baik. Ada keluhan soal kesehatan, kita tangani langsung cepat. Semalam ada keluhan dari supporter nggak bisa nonton badminton, langsung kita tangani bikin layar lebar. Nah, hal seperti ini yang saya senang karena koordinasi betul-betul dilakukan di lapangan dengan baik. Bahkan suasana sampai nyamuk pun diurus oleh pemerintah begitu Pak ya? Baik, ini menarik sekali perbincangan, kami harus jeda sejenak Pak Imam. Dan pemirsa kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita.